Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adalah video praktikum modul kedua sistem tenaga listrik dengan judul analisa aliran daya load flow analysis gitu. Nah, di sini kita diminta pada prosedur percobaannya itu adalah membuat sistem one line diagram dengan memiliki 9 bus dan ada saluran transmisi juga, ada transformer dan bebannya nanti, beban dan generatornya. Nah, yang pertama kita sediakan terlebih dahulu untuk komponen-komponennya. Kita taruh dulu generator 1, generator 2 di bawah sini, generator 3. Setelah itu kita letakkan juga beban, yaitu static load di sini beban 1, lalu beban 2 di sini, beban 2 dan beban 3 di antara sini. Nah, setelah itu ada transformer. Kita ada 3 transformer di sini. Pertama transformer 1 di sini. Yang kedua di sini transformer 2. Yang ketiga ada di sini. Nah, setelah itu kita buat ada banyak bus di sini, ada 9 bus di sini. Yang pertama di sini ada bus 1. Lalu bus 2-nya di generator 2 ya. Bus 2, ini bus 3. Nih. Bus 3. Setelah itu bus 4 itu di bawah transformer 1. Bus 5 di static load-nya, static load 1. Setelah itu bus 6 di static load 2. Nah, nih. Bus 7 di dekat transformer. Bus 8 ada di load ketiga. Lalu bus 9 antara transformer dan ini beban. Oke. Nah, setelah itu kita harus membuat transmisi line. Nah, yang mana ini ada transmisi line 4 ke 5, 5 ke 7, lalu 7 ke 8. Setelah itu 8 ke 9, 9 ke 6, 6 ke 4, begitu bentuknya. Nah, yang pertama kita buat dulu di sini. Transmisi line di sini. 1, lalu 2 di antara trafo ini ya. Lalu yang ketiga di sini. Yang ketiga ini. Mungkin nanti ada rada berbeda gambar ini ya komponennya untuk etap yang versi lain. Lalu di antara ini. Nah, setelah itu 6 ke 4. Lalu 4 ke 5. Oke. Nah, di sini kita sambungkan terlebih dahulu ya ke busnya masing-masing. Ini. Setelah itu di sini. Nah, ini boleh teman-teman geser. Rangkaian nggak mesti harus mirip seperti yang saya buat,
teman-teman bisa berkreasi sendiri bagaimana bentuk rangkaiannya, yang mana enak di ini untuk dianalisis ya, dan enak dilihat juga. Untuk bus ini bisa kita panjangkan ya. Nah, dipanjangkan seperti ini. Juga bisa diperpanjang seperti ini. Nah, setelah itu kita sambungkan generator ke sini. Lalu bebannya ke bus 5, ini ke sini. Nah, ke sini, generatornya ke sini juga. Biar ini terhubung semua gitu. Mau dipanjang juga masalah. Mau di ukuran awalnya juga nggak masalah juga. Nah, ini sudah terhubung semua ya berarti ya. Nah, selanjutnya teman-teman ikuti yang ada di parameter di modul itu. Nah, di situ kan ada saluran transmisi. Nah, saluran transmisi berarti saluran antar 5 ke bus 7, berarti ini 5 ke 7. Nah, ini kita isi parameternya. Bentarnya rada not responding. Nah, di sini ada info di tabelnya itu panjang salurannya 10 km. Ini teman-teman tambahin 10 km. Nah, lalu teman-teman klik impedansinya. Nah, impedansi di sini. Lalu diklik user define. Nah, di sini teman-teman isi semuanya. Di positif, negatif sama 0. Nah, di sini teman-teman bisa kopas dari modul sebenarnya. Kalau nih 1,069386. Nah, ini bisa dikopas ke bawah sini. Ini juga. Nah, bagian X-nya 5. Nah, ini langsung dikopas aja. Pokoknya dia semuanya sama, jadi tinggal kopas aja gitu. Nah, ini untuk yang transmisi line 1 ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja diklik ini untuk next element. Nah, ini berarti antara 7 dan 8 berarti. Nah, 7 dan 8 itu berapa? Panjangnya adalah 10 km, masih sama. 10 km. Lalu klik impedansinya, user define. Nah, begini. Di paste dulu. Ini untuk yang X. Nah, ini sudah kita buat ini yang 7 ke 8 ya. Lalu di klik next element lagi. Ini berarti 8 ke 9. 8 ke 9 itu adalah 25 km panjang transmisi lainnya. Lalu di impedansi, user define. Lalu diisi lagi. Nah,
Nanti teman-teman bisa di kopas aja nanti dari tabelnya. Kalau ini kan saya ngetik ulang. Nah, ini yang line ketiga ya, 8 ke 9. Selanjutnya 6 ke 9 ini. Nah, 6 ke 9 ini adalah panjangnya itu 10 meter, 10 kilometer. Nah, lagi kita isi lagi. Nah, ini sudah. Selanjutnya 4 ke 6 itu adalah 20 km. Nah, 20. Bedansinya kita ubah dulu. Setelah itu ke 4 ke 5 itu 10 km. Bedansinya kita isi lagi. Nah, ini kan sudah terisi semua ya. Teman-teman sudah terisi semua 6 transmisi lainnya. Setelah itu diklik OK. Nah, selanjutnya teman-teman isi busnya. Yang mana yang pertama itu ada di pembangkitan pertama yaitu di bus 2. Ini bus 1 ya. Ini bus 1 dulu. Pembangkitannya itu menggunakan rating, dia menggunakan itu swing generator, dicentang dulu. Lalu ratingnya dia meminta 10 ya, 100 MVA ya, 100. Nah, 100 MVA. Kilovoltnya mintanya 16,5 di sini. 16,5. Oke. Nah, setelah itu diklik OK ya di sini. Nah, sebentar. Harusnya 100 megawatt ya ini ya. Sebentar. 100. Nah, oke. Setelah itu teman-teman klik lagi di generator 2 sini. Generator 2 dia voltage control aja, nggak usah diubah ke swing. Nah, setelah itu di sini diklik megawattnya 163. 163. Nah, kilovoltnya di sini 18. 18 kilovolt. Oke. Nah, itu kan sudah ada tertulis ya di sini 16,5 kilovolt dan 18 kilovolt di busnya. Nah, selanjutnya di generator 3 itu mintanya 85 di voltage control juga.
85 dengan tegangannya itu 13,8 kV. Oke, diklik oke. Nah, semua generator sudah diberikan, lalu kita mengisi beban di setiap busnya. Yang mana beban yang pertama di bus 5. Ini di loadingnya. Megawatt ya. Megawattnya itu 125 dan di MVR-nya itu 50. Nah, saat itu di kalkulator aja, lalu di substitute, klik OK. Nah, keluar hasilnya kan. Nah, setelah itu di bus 6. Nah, di sini juga diisi 90 sama 30 ya di megawatt. 90 sama 30. Kalkulator dulu, lalu substitute. Oke. Nah, lalu di beban ketiga loadingnya berapa? Ini 100 sama 35. Kalkulator, substitute. Nah, oke. Nah, semuanya ini sudah diberikan nilai parameternya. Yang generator, transmisi line sama loadnya sudah diberikan nilai. Nah, selanjutnya teman-teman isi trafonya. Trafo 1 dulu. Trafo 1 rating ini 16,5 di sekundernya itu 230. Lalu MVA-nya diberi nilai 200. Lalu klik OK. Nah, di sini setiap busnya nanti bernilai 230. Lalu diklik lagi untuk yang transformer 2 sudah benar 230 primernya dari yang pertama tadi. Sekonnya dari generatornya 18 kV. Di sini ditulis 200 MVA. Klik OK. Nah, selanjutnya dari trafo 3 ini udah benar juga 13,8. Lalu ini 200 MVA. Oke, di sini sudah semua parameter. Lalu teman-teman klik load flow analisisnya, lalu diklik run load flow. Ini terserah modul 2. Oh, berarti ada error di static load. Nah, di static loadnya ada yang kelupaan ini. Bentar. Oh, ini typical Z dan XR-nya belum ya. Oke, static load-nya belum. Nah, begitu. Tadi ada error di load-nya ini. Yang mana tadi kan di sini kan sekitar 0, ya hasilnya ya. 0, nah, tadi saya ada kesalahan yang di pertama. Seharusnya saya harus membuat generator. Yang pertama inputan transmisi dulu, lalu generator, trafo, baru bus terakhirnya. Yang mana saat penginputan ini untuk kalkulator ya pasti dia akan otomatis 230 volt karena dia mengikuti busnya. Nah, tadi karena saya mengisinya dari transmisi lalu ke beban generator trafo, jadi terbalik gitu ya. Nah, jadi teman-teman langsung aja nih, ini yang percobaan pertama. Nah, ini hasilnya mau diubah ke arus yang mengalirnya boleh nih, bisa. Nah, begitu. Untuk percobaan kedua itu teman-teman hanya mengubah panjang bus
Panjang saluran transmisi dari bus 4 ke 5 itu menjadi 30 km. Nanti di simulasikan lagi, lalu di analisis apa yang berubah dalam sistem tersebut. Untuk percobaan ketiga, teman-teman ubah saluran transmisi 4 ke 5 menjadi 5 km, dari bus 4 ke 5 jadi 5 km. Itu berapa juga analisisnya. Lalu percobaan keempat, ubah nilai beban pada bus 6, berarti bus 6 yang ini, menjadi 200 MW dan 50 MVAR. Lalu ditampilkan apa perubahannya. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya tentang modul kedua ini. Semoga bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.